1980-an hingga awal 1990-an yang diperkuat trio Belanda tersohor itu. Rasanya terlalu jauh bagi pecinta sepak bola era 2000-an untuk membayangkan betapa hebat Marco van Basten, Ruud Gullit hingga Frank Rijkaard meski banyak video pertandingannya di kanal YouTube. Tetapi setiap pecinta AC Milan tentu punya tim terbaik berdasar pengalamannya masing-masing. Untuk generasi yang mulai menyaksikan Rossoneri mulai dekade 2000-an, bukankah bisa untuk menyebut AC Milan yang meraih double gelar Coppa Italia dan Liga Champions musim 2002-2003 sebagai salah satu skuad terbaik? Era AC Milan yang ini tentu masih bisa dijangkau ingatan generasi Milanisti kelahiran 1990-an. AC Milan musim 2002-2003 bisa jadi adalah tim yang menjadi menu pembuka Milanisti generasi 90-an pada sepak bola untuk pertama kali. Meskipun masih kalah populer dengan AC Milan-nya Arrigo Sacchi pada awal milenium baru, AC Milan 2003 adalah tim dengan salah satu skuad yang mempunyai nama-nama mentereng di Eropa, tak kalah dengan Real Madrid. Permainannya pun bisa dibilang menghibur, mengingat nama-nama berskill tinggi yang bercokol di skuad ini dan racikan permainan menyerang ala Carlo Ancelotti. Dilatih oleh Carlo Ancelotti, bekas anggota The Dream Team dan asisten pelatih Arrigo Sacchi di timnas Italia, Ancelotti langsung nyetel dengan kultur klub karena ia sendiri pernah menjadi bagian dari Milan selama bertahun-tahun. Ancelotti direkrut oleh Adriano Galliani, wakil presiden AC Milan, atas instruksi Silvio Berlusconi, presiden AC Milan yang berambisi untuk merajai Eropa kembali setelah pada musim sebelumnya Milan gagal total di semua kompetisi. Meski musim pertamanya di Milan, Ancelotti kembali gagal total. Berlusconi masih mempercayai Ancelotti untuk tetap mengasuh 23 anak angkatnya di AC Milan. Berlusconi mempersilahkan Ancelotti untuk mencari formula yang tepat bagi permainannya dan menjanjikan Ancelotti pemain yang dibutuhkannya. Berlusconi yang enggan gagal lagi bersama Adriano Galliani mengupayakan segala cara untuk membawa Milan menjadi raja Eropa. Mekanisme kerjanya ialah Berlusconi memberi perintah, Galliani bergerak. Dwi tunggal AC Milan ini menjadi salah satu aktor penting Milan dalam usahanya menjadi penguasa benua biru. Sang presiden merasa Ancelotti butuh asisten untuk menjaga konsistensi yang gagal didapatkan musim sebelumnya. Ia memerintahkan Galliani untuk mendatangkan 16 staf untuk membantu kinerja Ancelotti. Selain itu, Ancelotti juga akan didampingi Mauro Tossati, rekannya di Grande Milan sebagai asistennya. Lalu Berlusconi juga memerintahkan Galliani untuk melobi dan bernegosiasi dengan tim yang mempunyai pemain yang mereka incar. Galliani bergerak, dan hasilnya John Dal Tamason, Alessandro Nesta, Samuele Dalla Bona, Clarence Seedorf, hingga Dario Simic berhasil didaratkan ke San Siro. Akhirnya Ancelotti mendapatkan skuad terbaiknya. Skuad yang dalam dan kualitas yang tak jauh berbeda antara pemain utama dan pelapis menjadi kunci raihan gelar ganda. Di lini belakang, sang kapten Paolo Maldini berduet dengan Alessandro Nesta yang baru saja didatangkan dari Lazio. Duet bek tengah ini diapit oleh Dario Simic dan Kaka Kalatse. Kuartet lini pertahanan ini saling bahu-membahu menggalang pertahanan di depan gawang yang dijaga oleh Nelson Dida. Di lini tengah terlihat jelas kekayaan materi pemain Milan musim ini. Di lini ini terdapat nama-nama familiar, macam gelandang elegan Fernando Redondo, Clarence Seedorf, Andrea Pirlo yang masih muda kala itu, Gennaro Rino Gattuso, Rui Costa, serta Serginho. Barisan gelandang ini yang menyeimbangkan lini belakang dan lini depan AC Milan. Barisan penyerang AC Milan tak kalah mentereng. Di barisan terdepan tim ini, Anda dapat temukan penyerang haus gol Rivaldo, striker oportunis Filippo Inzaghi, Andriy Shevchenko. Para pemain ini yang menjadi kepingan-kepingan puzzle terakhir yang dibutuhkan Milan untuk meraih gloria mereka. Pada pertengahan musim Liga, sebenarnya mereka menjadi juara paruh musim. Sayangnya, konsistensi mereka tidak berjalan dengan baik seiring dengan Coppa Italia dan Liga Champions yang masih mereka jalani. Dan akhirnya klub memutuskan untuk memprioritaskan Liga Champions sebagai sasaran prestasi, juga Coppa Italia. Satu target tercapai, yaitu trofi Coppa Italia yang berhasil direngkuh, dan AC Milan juga berhasil masuk ke final Liga Champions. Final Liga Champions 2003 yang diselenggarakan di Old Trafford ini mempertemukan jawara Serie A Juventus dan juara Coppa Italia AC Milan. Derby d'Italia di Liga Champions ini jadi penentu. Pertandingan final yang harus berlanjut hingga babak adu penalti ini akhirnya diakhiri dengan manis oleh masuknya bola tendangan Andriy Shevchenko ke jala gawang yang dijaga Gianluigi Buffon. Maldini berlari meluapkan emosinya, menebar senyuman, kegembiraan, dan mengeluarkan segala yang berkecamuk di lobusnya.
Tagihan Berlusconi, harapan Gailani, dan usaha Ancelotti beserta para stafnya berhasil dibayar dengan bisnis yang baik. Meskipun sempat digadang-gadang sebagai the next dream team oleh media-media Italia, karena potensinya merebut treble winner, layaknya murid kesayangan guru yang hanya berhasil menjawab 2 dari 3 soal yang tersedia, sang murid tetap dipuja sang guru. AC Milan 2003 masih disebut sebagai tim impian oleh media kala itu, dan sematan itu pun masih layak dengan materi pemain, raihan prestasi, dan berbagai hal lainnya. Nah, itulah tadi pembahasan menarik tentang skuad Dream Team AC Milan musim 2002-2003 yang tak terlupakan. Jika ada tambahan tentang pembahasan di atas, bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah ya. Dan jangan lupa simak terus pembahasan-pembahasan menarik lainnya dari Spasi. See you, geng!